Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu proses produksi bahasa, dan di mana nantinya ada 4 kondimen, yaitu konseptualisasi, formulasi dan artikulasi serta pemantauan diri yang akan dibahas beberapa teman saya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Waktu sampai di jam 8.20. Sebelum membahas tentang kondimen tadi, tentang konseptualisasi, formulasi, artikulasi, dan pemantauan diri, kita akan bahas dulu mengenai konsep prefrontal, area Wernicke, sama area Broca. Tapi sebelumnya kita itu membahas tentang apa sih? Kita kelompok 2 itu membahas tentang proses produksi bahasa. Perjalanan kata dari otak menuju ke alat ucap manusia. Di sini ada korteks prefrontal, yang mana bagian ini merupakan bagian besar dari lobus frontal yang letaknya di antara anterior area motorik dan premotorik. Bagian otak ini terlibat dalam kepribadian, perilaku, bahasa, dan kecerdasan. Dalam proses produksi bahasa, bagian korteks prefrontal ini merupakan bagian perencanaan atau penyusunan ide sebelum diproses ke area pemrosesan bahasa. Jadi di bagian ini itu korteks prefrontal ini itu hanya perencanaan ide sebelum ide itu keluar. Ide itu berisi sesuatu yang terstruktur. Semisal kita melihat meja, kursi, terus ruangan ini, itu kita abstrak, pikirannya itu abstrak. Lalu nanti pemrosesan ide itu akan diproses di area Wernicke. Area Wernicke ini merupakan bagian paling penting dalam otak yang memiliki tanggung jawab sangat besar, karena area ini merupakan bagian tahapan yang sangat penting, yaitu pemrosesan bahasa itu sendiri. Jika tadi ada ruangan ini masih bersifat abstrak, masih ide-ide itu masih abstrak, nanti di area Wernicke itu dicerna. Mulai dari simbol bahasa yang mulai bermakna jelas. Namun area Wernicke ini, pemrosesan bahasa ini itu masih berjalan di otak, belum keluar sebagai ucapan manusia. Terus di area Broca itu merupakan area perencanaan bicara itu sendiri, yang mana bagian otak yang mengkoordinasi otot-otot mulut dan wajah untuk menghasilkan ucapan. Dalam proses produksi bahasa, bagian ini menjadi tempat penyusunan ide tadi sesuai tata bahasa yang benar dan terstruktur, serta mengeksekusi gerakan motorik atau mengirim sinyal ke motorik alat ucap manusia untuk keluar sebagai ucapan. Lalu di sini, jika korteks prefrontal sebagai ide itu, area Wernicke sebagai pemrosesan bahasa, dan area Broca sebagai perencanaan pengeluaran ide itu, maka akan dijabarkan lagi ke konseptualisasi, formulasi, artikulasi, dan pemantauan diri, yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Konseptualisasi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi merupakan tahap awal sebelum bahasa itu keluar.
dari alat artikulasi kita. Pada tahap awal ini memproduksi bahasa belum berkaitan dengan tata bahasa atau bunyi-bunyian, melainkan hanya konsep ide yang masih murni, masih abstrak. Konseptualisasi ini juga terdapat tahapan-tahapan yang terjadi mulai dari pembentukan pesan di mana otak manusia untuk memilih informasi mana yang relevan disampaikan. Ada juga tahap selanjutnya setelah pembentukan pesan di otak, maka otak akan menyusun pesan tadi agar memiliki makna yang berhubungan dengan konsep, akan dibentuk dalam ajaran berkonsep bagaimana aktif atau pasif. Setelah itu ada tahap terakhir yaitu monitor perverbal, yang mana dalam tahap ini terjadi pemeriksaan apakah konsep ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Selanjutnya formulasi akan dijelaskan orang ahli. Selanjutnya setelah konseptualisasi ada formulasi. Nah, formulasi ini merupakan proses mengubah ide atau gagasan yang masih berada di dalam pikiran menjadi bentuk bahasa yang lebih terstruktur. Pada tahap ini, pesan yang sudah direncanakan mulai disusun menjadi kalimat yang sesuai dengan aturan bahasa sehingga siap untuk diucapkan. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa proses. Yang pertama, ada pemilihan kata atau leksikalisasi, yaitu proses memilih kata yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan diambil dari kamus mental yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kamus mental ini merupakan tempat penyimpanan kata-kata di dalam otak kita. Terus ada akses kosakata mental, yaitu proses mengambil kata dari kamus mental saat kita ingin berbicara. Nah, yang kedua ada penyusunan struktur kalimat atau sintaksis, yaitu merupakan yang mengatur urutan kata agar membentuk kalimat yang benar dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga ada pembentukan kata atau morfologi, yaitu menyesuaikan bentuk kata seperti penggunaan imbuhan agar sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat ada pengolahan bunyi atau fonologi, yaitu merupakan proses mengubah kata-kata yang telah disusun menjadi bentuk bunyi atau susunan suara yang siap untuk diucapkan. Nah, dari fonologi ini ada yang namanya lemas atau jaringan lemas, yaitu bentuk dasar kata di dalam pikiran yang sudah punya makna tapi belum berupa bunyi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang artikulasi. Jika formulasi adalah rencana bunyi, di dalam kepala, maka artikulasi adalah eksekusi fisik atau perwujudan nyata dari rencana tersebut menjadi gelombang suara yang bisa didengar oleh orang lain. Jadi bedanya formulasi, kalau formulasi itu baru ide yang ada di pikiran kita, tetapi artikulasi itu kita sudah menyampaikan ide yang kita pikirkan dengan ucapan atau saat kita berbicara. Selanjutnya untuk tahap artikulasi yang pertama ada pengiriman instruksi motorik. Di sini sinyal saraf memerintahkan otak untuk dia menggerakkan seperti otot dada, tenggorokan, lidah dan bibir untuk bergerak sesuai dengan fonem. Jadi di saraf kita itu sudah mencerna kata apa yang mau kita ucap dan apa yang mau kita bicarakan sebelum kita mengucapkan artikulasi itu. Terus untuk sistem fonasi itu ada pita suara. Jika pita suara laring kita bergetar, maka suara akan menghasilkan bunyi seperti B, D atau G. Selanjutnya untuk sistem artikulator itu ada lidah, bibir, gigi, dan langit-langit mulut. Oke, selanjutnya untuk pemantauan diri akan dibahas oleh Atika. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pemantauan diri. Nah, ini yaitu ketika kita secara otomatis mendengarkan kembali apa yang telah kita ucapkan. Yang keempat yaitu
pemantauan diri, kontrol atau koreksi, mendengarkan diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Artinya tahap ini yaitu ketika kita secara otomatis mendengarkan kembali apa yang sudah kita ucapkan. Setelah berbicara, kita akan mengoreksi apa yang telah kita ucapkan. Jika kita menyadari apa yang telah kita ucapkan salah, maka akan memperbaiki lawan bicara kita paham apa yang kita maksud. Contohnya seperti ketika kita mengatakan aku haus. Nah, jika kita spontan mengatakan tanpa sengaja mengatakan salah aku harus, maka akan kita memperbaiki dengan aku haus, agar lawan bicara kita mengerti apa yang kita maksud. Tapi ini penting karena membantu kita menjaga agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, selanjutnya akan Jadi kita sudah sampai akhir dari pemantauan diri, kita akan langsung ke kesimpulan. Sebetulnya konseptualisasi, formulasi hingga pemantauan diri itu merupakan bagian penting dari korteks prefrontal, area vertikal, area frontal. Konseptualisasi masuk ke korteks prefrontal sebagai perencanaan ide, formulasi masuk ke area vertikal sebagai pemahaman ide itu tersendiri, lalu artikulasi ke area frontal sebagai bentuk perwujudan